Shalom Bapak Ibu alumni sekolah-sekolah Masehi yang saya cintai. Telah puluhan tahun kita meninggalkan sekolah yang kita cintai, baik itu TK Masehi, SD Masehi, SMP Masehi maupun SMA Masehi. Saya, Rudi Sugianto, mewakili pengurus, guru, dan segenap karyawan di BBM mempersembahkan cuplikan sedikit dari perkembangan dari sekolah-sekolah Masehi yang kita cintai, dan semoga melalui video ini dapat mengobati rasa rindu dari semua Bapak Ibu yang telah lama meninggalkan bangku sekolah di sekolah-sekolah Masehi yang kita cintai. Selamat menyaksikan. Jaya bersatulah, derap jiwa berpadulah, Sivitas Masehi sehati berkiprah, jaya alma mater kita, beralas iman mulia, membangun insan bertakwa, cerdas tinggi ilmu setia mengabdi, jayalah selalu Masehi. Satukan semua potensi, berkiprah bersama, demi jaya lestari alma mater kita. Masehi Kudus jayalah, demi Tuhan terus majulah, bagi Indonesia teruslah berkarya, Tuhan pasti serta kita. Sekarang kita berada di kompleks sekolah, PAUD, SD, dan SMP Masehi Kudus. Setiap unit memiliki petugas keamanan yang siap berjaga selama 24 jam. Selain sebagai kompleks sekolah, di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 29 sampai 31 ini terdapat juga kantor sekretariat yayasan. Di sebelah kanan pintu masuk terdapat mesin absensi pegawai yang sudah berbasis RFID. Selanjutnya kita akan menuju ke lantai 2. Sebelum memasuki area kantor, kita akan melalui bilik desinfeksi. Dan inilah suasana kantor sekretariat Yayasan Bina Pelayanan Masehi. Setiap harinya, kantor ini menjadi pusat administrasi kegiatan operasional yayasan. Selain kantor, di lantai 2 ini juga terdapat ruang pertemuan yayasan. Ruangan ini dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang untuk pertemuan. Ruangan ini biasanya digunakan untuk pertemuan organ yayasan, unit pendidikan, dan komite sekolah. Dari lantai 2, kita turun lagi ke lantai 1. Lantai 1 ini dulunya digunakan sebagai ruang makan peserta didik, toko, dan kantin sekolah. Bangunan baru di sebelah kanan kita ini nantinya akan digunakan sebagai toko sekolah Masehi. Akses masuk kompleks sekolah menggunakan sistem satu pintu dengan sistem keamanan smart door lock. Di sebelah kiri kita dapat melihat gedung Gria Kinasih. Sejak berdiri, gedung ini belum mengalami banyak perubahan. Tetapi gedung ini tetap menjadi pilihan utama sekolah Masehi untuk mengadakan berbagai kegiatan. Gedung ini juga masih dimanfaatkan oleh beberapa komisi GKMI untuk kegiatan olahraga.
Di depan gedung Gria Kinasih kita dapat melihat bangunan kantin sekolah Masehi yang baru. Kantin ini berada di ruang terbuka dan memiliki area yang cukup luas, serta dilengkapi dengan fasilitas penunjang yang meningkatkan kenyamanan peserta didik. Dari area kantin, kita menuju ke kompleks sekolah. Kompleks sekolah yang pertama adalah SD Masehi Kudus. Gedung di sebelah kiri kita ini di lantai 1 digunakan sebagai kantor kepala sekolah dan kantor TU. Sedangkan di lantai 2 yang dulunya adalah laboratorium komputer, sekarang dialihfungsikan sebagai ruang guru. Dari ruang guru SD, kita kembali ke bawah menuju kompleks sekolah selanjutnya. Kompleks sekolah selanjutnya adalah PAUD Masehi Kudus. Beginilah suasana PAUD Masehi Kudus. Ke depan, PAUD Masehi akan berpindah lokasi, sehingga bangunan 2 lantai ini akan digunakan untuk SD Masehi. Setiap ruang kelas memiliki fasilitas yang lengkap. Uniknya, di setiap ruangan, papan tulis yang digunakan adalah glassboard. Dan inilah laboratorium komputer terpadu. Laboratorium ini merupakan bantuan dari Jarum Foundation. Laboratorium ini dimanfaatkan peserta didik untuk pembelajaran dan ujian asesmen. Selanjutnya, kita akan menuju ke kompleks sekolah berikutnya. Ini adalah kompleks sekolah SMP Masehi Kudus. Bangunan 3 lantai ini ada berkat bantuan berbagai donasi, baik pribadi, gereja, ataupun perusahaan. Lantai 1 dimanfaatkan sebagai ruang kelas, ruang guru, ruang TU, ruang kepala sekolah, dan beberapa ruang lainnya. Di sini kita juga dapat melihat prestasi dari SMP Masehi Kudus. Kemudian kita akan naik ke lantai 2. Di lantai 2, semua ruangan digunakan untuk ruang kelas. Selanjutnya, kita menuju ke lantai 3. Di lantai 3 ini tidak hanya ruang kelas, tetapi juga terdapat perpustakaan. Perpustakaan sekolah ini kedepannya akan dikembangkan menjadi perpustakaan digital. Dan inilah suasana komplek SMP Masehi yang tampak dari atas. Dari lantai 3 kita akan kembali lagi ke lantai 1. Dari lantai 1 ini kita dapat melihat lapangan basket. Lapangan basket ini didesain sesuai dengan standar. Dan perlu kita ketahui, tim basket SMP Masehi memiliki prestasi yang membanggakan karena telah menjuarai berbagai pertandingan.
Selanjutnya adalah Komplek SMA Masehi Kudus. Lokasinya berada di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 51. Di sebelah kanan pintu masuk, kita masih bisa melihat beberapa bangunan lama. Sekarang kita menuju ke bagian belakang. Di area ini terdapat gedung baru yang terdiri dari 3 lantai yang merupakan bantuan dari Jarum Foundation. Gedung ini terdiri dari 9 kelas, 1 laboratorium komputer, dan 1 ruang audiovisual. Di bagian depan gedung ini terdapat lapangan basket yang didesain sesuai dengan standar. Dari lapangan basket kita bisa menuju ke lantai 2. Setelah itu, kita menuju ke ruang kelas. Setiap ruang kelas dilengkapi dengan fasilitas yang sangat memadai. Uniknya, kursi dan meja peserta didik didesain menjadi satu bagian sehingga menjadi sangat ergonomis. Dari ruang kelas, kita menuju ke ruang audiovisual yang berada di lantai 3. Ruang ini didesain sangat serbaguna dan nyaman untuk proses pembelajaran dan berbagai kegiatan sekolah. Di lantai 3 kita menuju ke lantai 2 di mana ruang laboratorium berada. Laboratorium komputer ini disiapkan untuk ujian asesmen kompetensi minimum dan kegiatan ekstrakurikuler bidang grafis dan animasi. Dari lantai 2 kita menuju ke lantai 1. Kemudian kita menuju ke bangunan lama. Di bangunan ini masih terdapat beberapa ruangan, seperti ruang perpustakaan, ruang BK, ruang serbaguna, pos petugas keamanan, ruang guru, ruang TU, dan ruang kepala sekolah. Untuk lantai 2 juga masih digunakan untuk laboratorium MIPA. Dari lantai 2 ini kita dapat melihat area yang akan dijadikan lokasi pembangunan untuk tahap 2 dan tahap 3. Kami terus memohon doa dan dukungan dari berbagai pihak sehingga proses pembangunan ini dapat segera terrealisasi. Di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 89 Kudus terdapat gedung bersejarah. Gedung ini pernah digunakan untuk SD dan SMP Masehi serta Akbid Mardi Rahayu. Sekarang gedung ini masih dalam proses renovasi tahap akhir yang kedepannya akan digunakan sebagai gedung sekolah PAUD Masehi. Gedung 2 lantai ini didesain sangat menarik sesuai dengan daya imajinasi anak. Di lantai 1 terdapat beberapa ruangan seperti aula, ruang bermain indoor, ruang kelas untuk kelompok bermain, dan berbagai fasilitas lainnya.
Kemudian kita menuju ke lantai 2. Di lantai 2 ini terdapat 3 ruang kelas. Ruang kelas didesain cukup nyaman, memiliki pencahayaan yang memadai, dan kedepannya setiap ruang kelas akan dilengkapi dengan AC. Selain ruang kelas, di lantai 2 ini juga terdapat dapur, kamar mandi, serta aula. Meskipun terdiri dari 2 lantai, gedung ini sangat memperhatikan keamanan anak. Dari lantai 2, kita akan kembali lagi ke lantai 1. Di bagian depan gedung terdapat beberapa ruang. Ruang TU, ruang kepala sekolah, layar CCTV digunakan untuk memantau keamanan sekolah, ruang guru, ruang tunggu, pos satpam, dan di sebelah pos satpam terdapat tempat parkir untuk pegawai dan tamu. Di area ini nantinya akan dibangun arena bermain outdoor yang terdiri dari berbagai arena seperti arena air, arena pasir yang mampu mengasah perkembangan fisik dan motorik anak. Demikian tayangan yang kami persembahkan kepada Bapak Ibu alumni yang kami cintai tentang perkembangan sekolah-sekolah Masehi yang terkini. Semoga tayangan ini dapat mengobati atau sedikit mengobati kerinduan dari Bapak Ibu sekalian yang telah lama meninggalkan bangku sekolah di Masehi ini. Sekolah Masehi dapat maju, berkembang, dan dipercaya masyarakat oleh karena dukungan dari orang tua siswa, GKMI Kudus, donatur, dan Jarum Foundation. Mari untuk Bapak Ibu yang berkenan untuk memberikan donasi dapat memberikan melalui rekening seperti tercantum di bawah ini. Dan di masa pandemi ini kami kembali mengingatkan untuk selalu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Tuhan memberkati.